The Strongest System, Bab 431, Kentut yang Mengejutkan Dunia. Benua Dongling, di sebuah desa kecil dekat perbatasan. Ini adalah desa yang terpencil dari dunia luar. Orang-orang di sini santai dan tenteram, jauh dari pertikaian dan konflik dunia luar. Ledakan. Saat itu, di ujung desa, sebuah robekan tiba-tiba muncul dan merobek kehampaan. Sebuah celah beberapa ribu kaki tiba-tiba muncul di desa ini, yang terpencil dari dunia luar. Di dalam celah itu, kabut hitam bergemuruh dengan dahsyat, seolah-olah banyak iblis dan iblis yang akan muncul dari dalam. Semua penduduk desa yang sederhana ini segera menghentikan segala sesuatu yang sedang mereka kerjakan dan melihat celah ini dengan kaget. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Mengaum. Tiba-tiba, serangkaian raungan keluar dari dalam, menggelegar menembus kehampaan. Setelah mendengar raungan ini, penduduk desa yang sederhana ini merasa ngeri. Wajah mereka pucat pasi, dan semua anak berlari ke arah orang tuanya untuk bersembunyi di belakang mereka. Akhirnya kita keluar. Saat itu, sekelompok binatang besar keluar dari dalam kehampaan. Binatang-binatang ini terbakar dengan api hitam pekat di tubuh mereka. Menjulang tinggi dan mengesankan, mereka melesat menuju manusia. Ahahaha. Monster ada di sini. Berlari. Bantu kami. Semua penduduk desa yang sederhana ini hanya bisa berlarian ketakutan. Namun, di mata binatang buas ini, mereka seperti ikan di talenan. Haha, buah manusia memang yang terbaik. Seekor binatang buas yang tampak sangat jahat telah menggunakan kuku jarinya yang tajam untuk menembus kepala seseorang. Mengangkat orang ini seperti daging panggang, dia melahap seluruh tubuh hingga ke perutnya. Semua penduduk desa di desa kecil ini akhirnya terpojok. Satu demi satu, semua binatang jahat ini menatap mereka dengan tatapan haus. Semua manusia ini milikku. Binatang buas yang tadi itu melotot ke arah sekelompok manusia ini. Membuka mulutnya yang lebar, dia berniat melahap semua manusia ini dalam satu suap. Bam! Tiba-tiba, tangan raksasa berwarna merah menyala menghantam kepala binatang itu. Darah dan daging terciprat kemana-mana. Binatang jahat tadi telah mati begitu saja. Siapapun yang berani memakan manusia manapun akan mati. Seekor binatang raksasa yang menjulang tinggi dengan aura luar biasa melolong ke langit. Jika Lin Fan ada di sana, dia akan mengenali orang ini hanya dengan sekali pandang. Ini adalah Flame Overlord yang lahir dari campuran manusia dan binatang. Di bawah komando Flame Overlord yang perkasa, semua binatang lainnya gemetar ketakutan, tidak berani melawan. Flame Overlord melihat ke bawah ke seluruh tempat. Dia kemudian melihat ke kejauhan. Merasakan aura familiar, dia berseru, "Kalian semua, ikuti aku." Ledakan, ledakan, tanah bergidik dengan setiap langkah yang diambil binatang-binatang ini, ketika kelompok besar itu mengikuti Flame Overlord ke kejauhan. Satu demi satu, celah ini muncul di banyak tempat di seluruh benua Dongling. Beberapa desa tidak seberuntung desa terpencil itu. Kemanapun binatang-binatang ini lewat, tidak ada yang tersisa hidup atau utuh. Semua manusia hancur seketika oleh serbuan binatang buas ini. Faktanya, mereka meninggal dengan kematian yang sangat mengerikan. Semuanya dimakan utuh. Ada populasi yang sangat besar di dinasti Seng Besar. Ini adalah salah satu dinasti terbesar di seluruh benua Dongling. Namun saat ini, 3 celah telah muncul di luar dinasti Seng Besar. Semua orang tercengang dengan munculnya celah-celah ini, yang darinya, auman binatang buas terus-menerus terdengar. Di dalam sebuah penginapan di dinasti Seng Besar. Melihat pemandangan ini, seorang pemuda bergidik, dan kemudian muncul di tembok kota dinasti Seng Besar. Melihat ke kejauhan, dia tercengang. Begitu banyak binatang buas. Mungkinkah ini akhir dunia? Tapi, tidak mungkin aku membiarkan binatang buas ini menghancurkan tempat ini. Karena arah angin menguntungkanku, sepertinya aku harus menggunakan gerakan itu. Pria muda itu melompat ke tembok kota. Setelah melihat ini, para penjaga dinasti Seng Agung mendesak pemuda ini untuk segera turun. Namun, pemuda ini tidak mengindahkan nasihat mereka. Tiba-tiba, tepat di depan tatapan semua orang yang hadir, pemuda itu berbalik. Memposisikan pantatnya menghadap keluar kota, dia melihat ke arah massa, "Teman-teman, menjauhlah. Kalau kalian menderita kerusakan tambahan. POOOT.
Saat itu juga, langit meledak. Suara ini mengguncang langit dan bumi, menyebabkan segalanya bergetar hebat. Gas kuning tak dikenal menyembur keluar dari anus pemuda itu dengan cepat, langsung memenuhi seluruh langit. Selesai. Puas dengan pekerjaannya, pemuda itu bertepuk tangan dengan bangga. Semua orang melihat ke kejauhan. Melihat pemandangan di depan mereka, semua rahang mereka ternganga tak percaya. Tidak disangka pasukan monster dalam jumlah besar itu akan runtuh karena satu kentut ini. Kentut macam apa itu sampai sekuat ini? Yao Wuxi bersikap acuh tak acuh terhadap tatapan penonton. Dia melihat ke kejauhan, Saudara Lin, sepertinya sudah waktunya aku mencarimu. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Yao Wuxi telah mengalami perubahan besar dalam 1 hingga 2 tahun terakhir ini. Meskipun dia masih takut mati dan malas, kekuatannya telah berkembang pesat. Pada saat yang sama, dia telah menemukan cara untuk mengontrol tipe tubuh istimewanya. Di tangan Yao Wuxi, tubuh racun terkutuknya akhirnya bisa mengeluarkan potensi maksimalnya. Sekte kemuliaan. Lin Fan sedang mengalami sakit kepala yang hebat saat ini. Sepertinya Beast Spirit World memang benar-benar tidak bermoral. Tidak disangka mereka akan muncul di berbagai area. Sama sekali tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyelamatkan atau menyelamatkan orang seperti itu. Lihat ke sana. Wajah Grandmaster Yan berubah saat dia menunjuk ke kejauhan. Dari lokasi yang tidak terlalu jauh dari Glory Sect, celah beberapa ribu kaki mulai terbuka. Dalam celah tersebut, Lin Fan bisa merasakan kehadiran yang mengerikan. Kehadiran ini tidak hanya kuat, tetapi juga familiar. Memang benar, itu seperti yang dia duga dalam pikirannya. Grandmaster, suruh para murid bersembunyi terlebih dahulu. Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Lin Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Hewan-hewan itu tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, binatang buas lebih kuat dari manusia jika mereka sejajar, jauh lebih kuat. Kecuali seseorang memiliki kondisi atau level kultivasi tertentu, tidak mungkin seseorang bisa melawan binatang buas. Baiklah, suruh semua murid kita memasuki ruang rahasia. Grandmaster Yan memberikan pesanan tanpa ragu-ragu. Ayo kita pergi untuk memeriksa situasinya. Lin Fan melanjutkan. Baiklah, Lin Fan dan yang lainnya menuju ke celah tersebut. Setelah mencapai celah tersebut, mereka tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Saat sampai di sana, gunung-gunung dan gunung-gunung binatang berhamburan keluar dari celah itu dengan padat. Saat mereka menyentuh tanah di bawah, tidak ada yang bisa tumbuh di sekitar mereka. Binatang buas ini berbeda dari yang ada di dunia kita. Mereka jauh lebih kuat dalam hal kekuatan. Lin Fan mengerutkan kening. Dia khawatir. Tentu saja, tidak ada masalah jika monster ini muncul di sekitar sekte kemuliaan. Namun, kehadiran binatang buas ini di tempat lain pasti akan menimbulkan masalah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang dibiarkan hidup. Ini adalah bencana di benua Dongling. Tiba-tiba, kehampaan beriak, dan Ye Han muncul dari dalam. Level Master Ye, bagaimana situasi di benua Changling? Lin Fan bertanya. Aku sudah pergi untuk memeriksanya. Semuanya baik-baik saja di benua Changling. Wajah Ye Han juga muram dan serius. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini hanya beberapa bulan setelah berpisah dari Lin Fan. Itu hebat. Lin Fan menghela nafas lega. Jika kedua belah pihak menghadapi situasi yang sama, maka praktis tidak ada peluang keselamatan sama sekali. Kota Setan. Sekarang hartanya telah selesai, Lin Fan belum memiliki kesempatan untuk mencobanya. Ini mungkin waktu terbaik untuk itu. Harta karun apa itu? Saat melihat kota iblis, Ye Han tercengang. Hanya sesuatu yang aku buat dengan santai. Lin Fan menjawab dengan tenang. Memfokuskan pandangannya, dia melanjutkan, menekan mereka. Ledakan. Tiba-tiba, kota iblis mulai berkembang pesat. Menutupi seluruh langit, aura iblis dalam jumlah tak terbatas meledak dari dalam, saat itu jatuh ke tanah. Ding, selamat karena telah membunuh binatang surgawi yang lebih rendah. Notifikasi dari sistem terdengar seperti panggilan telepon. Lin Fan segera membungkamnya. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dan saat itu, wajah Lin Fan berubah saat dia melompat ke dalam kehampaan. Level Master Ye, bantu aku mengurus sekte kemuliaan. Aku akan segera kembali.
Lin Fan meminta. Baiklah. Ye Han menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Selain Lin Fan, Ye Han mungkin yang terkuat di benua Dongling saat ini. Dengan dia berada di sekitar untuk mempertahankan benteng, Lin Fan bisa merasa nyaman. Bab 432, biarkan pertempuran dimulai. Sejak Lin Fan pergi, semua orang tua dari Sekte Kemuliaan yang tersisa merasa sedikit tidak bahagia. Bagaimana dia bisa meminta seorang gadis muda untuk menjaga Sekte Kemuliaan untuknya? Bukankah itu hanya meremehkan mereka? Melihat orang-orang ini, bibir Ye Han tersenyum. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti penasaran dengannya. Dengan itu, dia membuka tangannya dan mulai berbicara dengan semua orang. Begitu percakapan dimulai, tidak ada akhirnya. Semua orang dari Sekte Kemuliaan bingung. Menembus kehampaan, Lin Fan bergegas menuju Sekte Xuanjian. Dia telah merasakan umpan balik dari sumber energi yang kuat. Itulah kekuatan yang tercermin dari gelang yang dia berikan kepada Xuan Yunxian. Jelas sekali, ini berarti Yunxian harus diserang. Lin Fan tidak terlalu khawatir tentang putranya yang murahan dan Yunxian itu. Namun, bagaimanapun juga, Sekte Xuanjian adalah Sekte Yunxian. Dia harus pergi ke sana untuk membantunya. Jika kerugiannya sangat besar, Yunxian pasti akan patah hati. Untunglah Sekte Xuanjian berlokasi di tempat yang bagus. Mereka terletak di tepi atas, pedang surga. Oleh karena itu, meskipun binatang buas itu ingin bergegas, mereka memerlukan waktu untuk melakukannya. Yunxian dan tetua senior lainnya sedang mempertahankan benteng melawan serangan monster saat ini. Ketika celah di samping Sekte Xuanjian terbuka, mereka benar-benar bingung. Pada saat mereka melihat binatang buas itu mendekat, rasa takut mulai menggelembung di dalam hati mereka dengan cepat. Binatang-binatang ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan binatang-binatang yang biasanya tinggal di benua Dongling. Mereka jauh lebih kuat, dan hal yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa bahkan ada binatang humanoid di dalam diri mereka. Dalam catatan sekte tersebut, binatang humanoid adalah salah satu jenis binatang terkuat yang pernah ada. Mereka bisa berkultivasi sama seperti manusia lainnya. Selain itu, mereka memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia dan dapat beradaptasi serta berpikir. Semua murid Sekte Xuanjian lainnya bersembunyi saat ini. Tak satu pun dari mereka bisa memberikan bantuan sama sekali. Salah satu dari binatang buas ini pasti bisa membunuh mereka dalam satu tembakan. Grandmaster, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah membunuh seekor binatang buas, salah satu tetua senior berkata dengan khawatir. Ini bukan masalah kecil saat ini. Jika bukan karena Grandmaster Yan datang untuk memberitahu kita tentang kemungkinan ini beberapa bulan sebelumnya, Sekte Xuanjian mungkin sudah hancur. Kata Grandmaster sebelumnya. Setelah mendengar berita bahwa dunia roh binatang akan mendatangi mereka beberapa bulan yang lalu, mereka semua terkejut. Tempat seperti apa Beast Spirit World itu? Bagi mereka, itu adalah tempat tinggal semua binatang buas dan mematikan. Tidak hanya itu, populasi mereka juga sangat besar. Jumlah binatang buas di dunia itu bahkan bisa dibandingkan dengan jumlah manusia di dunia Xuanhuang. Mengaum, raungan gila itu terdengar di seluruh langit. Dalam kehampaan, binatang-binatang itu menyembur keluar. Perlombaan neraka dari dunia roh binatang bersumpah akan meratakan seluruh dunia Xuanhuang. Saat itu, seekor binatang humanoid muncul di pintu masuk celah. Tubuhnya yang jahat dan raksasa itu memandang dunia dengan jijik. Ada 3 kepala terpisah yang melolong dengan liar, membawa serta energi guntur. Seolah-olah dewa kehancuran telah turun ke Sekte Xuanjian itu sendiri. Tidak bagus. Seseorang yang kuat telah tiba. Wajah semua orang berubah. Aura kuat yang terpancar dari binatang humanoid itu menyebabkan jantung mereka berdetak kencang. Melihat sosok raksasa yang menjulang tinggi itu, wajah Liu Linfeng pun berubah. Ayah, beri aku kekuatan. Liu Linfeng berteriak ke langit. Dia ingin pergi untuk membantu, tetapi dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan binatang buas ini dengan kekuatannya saat ini. Kakak senior, tidak ada gunanya. Salah satu adik perempuan di sampingnya berkomentar dengan nada ketakutan. Asmu, siapa bilang itu tidak berguna? Liu Linfeng menolak untuk percaya bahwa itu tidak akan berhasil dan berteriak sekali lagi. Ayah, berikan aku kekuatan.
Hais, sepertinya itu benar-benar tidak ada gunanya. Seiring berjalannya waktu, Liu Linfeng secara bertahap mulai menyerah juga. Dia kemudian menjatuhkan pantatnya ke tanah tanpa daya. Dan saat itu, sesuatu terjadi. Grandmaster, hati-hati. Semua orang berseru kaget saat makhluk humanoid itu melayangkan tinju ke bawah. Wajah Xuan Yunxian juga berubah. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Dia baru saja membunuh seekor binatang sebelumnya, tapi binatang humanoid itu mengambil kesempatan ini untuk mengirim tinju ke arahnya. Bam! Xuan Yunxian menunggu kematian. Namun, pada saat itu, dia menemukan semburan cahaya terang yang melindunginya dari pukulan binatang itu. Dialah yang menyelamatkanku. Xuan Yunxian segera bereaksi kembali. Melihat sinar bercahaya di gelangnya yang menangkis serangan itu, wajahnya dipenuhi kenangan. Manusia, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Setelah melihat pemandangan ini, makhluk humanoid dari ras neraka mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Dia kemudian mengirimkan tinju lain dengan kekuatan luar biasa untuk menghantam, bertekad untuk membunuh manusia ini. Kurang ajar. Saat itu, Lin Fan, yang sedang merobek kehampaan, sangat marah melihat pemandangan ini. Ayah di sini. Mendengarkan suara ini, Liu Linfeng segera melompat dan melompat kegirangan. Setelah mendengar suara ini, wajah Xuan Yunxian juga dipenuhi kegembiraan, saat dia melihat ke kejauhan. Kondisi budidaya Lin Fan sudah melampaui dunia. Karena itu, kecepatan dia merobek kekosongan juga mengerikan. Perbedaan antara kecepatan benda angkasa tertinggi dan benda angkasa yang lebih besar seperti langit dan bumi. Meskipun jarak dari Sekte Kemuliaan ke Sekte Xuanjian cukup jauh, itu praktis hanya waktu perjalanan yang singkat bagi Lin Fan. Bam! Lin Fan muncul tepat di depan Xuan Yunxian. Menghentikan pukulan monster humanoid ras neraka dengan satu tangannya, Lin Fan berbalik dan menyeringai, "Jangan khawatir. Aku di sini." Jaminan sederhana itu saja sudah cukup untuk membuat Xuan Yunxian merasa nyaman sepenuhnya. Jari Nirwana. Sejumlah besar energi melonjak keluar dari dalam tubuh Lin Fan. Bagaimana bisa? Binatang humanoid ras neraka memiringkan kepalanya dan berteriak. Dia bisa merasakan kekuatan destruktif dari skill itu. Dia menolak untuk percaya bahwa manusia bisa memiliki kekuatan yang begitu hebat. Energi melonjak ke seluruh tubuh binatang humanoid itu, mendatangkan malapetaka dan mencabik-cabiknya sedikit demi sedikit. Tidak. Binatang humanoid dari ras neraka itu mengeluarkan lolongan kemarahannya yang terakhir. Ding, selamat atas pembunuhan binatang budidaya penuh surgawi yang lebih besar. Ding, poin pengalaman plus. Menyapu jubahnya, Lin Fan melemparkan tubuh seluruh makhluk humanoid ke dalam bau langit dan bumi. Ding, selamat atas peleburannya. Ding, selamat karena telah memperoleh 30 rantai jalur jaringan energi. Binatang buas yang muncul dari kehampaan merasa ngeri melihat pemimpin mereka dijatuhkan oleh manusia ini. Dengan itu, mereka semua bergegas ke segala arah, mencoba membuat terobosan. Mau lari, bermimpilah. Cakrawala, mengangkat kapak abadinya dan membantingnya, seluruh bumi terbelah. Kapak itu, yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya, menembus seluruh tempat, membunuh semua binatang sekaligus. Ayah, melihat tindakan heroik Lin Fan, Liu Linfeng terpikat, dan mulai berlari ke arahnya. Waktunya sempit. Kalian semua ikuti aku kembali ke Sekte Kemuliaan. Lin Fan mengirim Liu Linfeng terbang dengan satu tendangan. Mengingat keadaan saat ini, dia tidak bisa membuang waktu lagi untuk membiarkan anak murahan ini memeluk kakinya. Melihat bagaimana ayahnya memperlakukannya, Liu Linfeng menjatuhkan pantatnya ke tanah sekali lagi, menatap Lin Fan dengan tatapan sedih, jelas terlihat sedih. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Xuan Yunxian mencengkeram pergelangan tangan Lin Fan dengan erat, memperlihatkan ekspresi keprihatinan yang mendalam. Lin Fan memandang Xuan Yunxian dan menganggukkan kepalanya, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Semuanya akan berlalu. Ya, aku percaya padamu." Dengan itu, Lin Fan menyapu jubahnya dan membawa semua orang merobek kehampaan bersamanya, menuju Sekte Kemuliaan. Dunia adalah tempat yang sangat besar. Lin Fan bukanlah dewa. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan semua orang. Terlebih lagi, mengingat situasi saat ini,
dia yakin pasti ada bos besar yang tersembunyi di suatu tempat di kedalaman, menunggunya. Di dalam tempat misterius di benua Dongling terdapat kampung halaman gadis yang pernah disangka Lin Fan sebagai ratu surga. 4 sesepuh duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba, mereka membuka mata. Pada akhirnya, ia masih kembali. Benar, aku di sini untuk mengambil tubuhku. Di atas peti mati di tengah altar upeti, seseorang berjubah hitam melayang. Melihat sosok berjubah hitam itu, keempat tetua bergidik ketakutan. Mereka lalu berteriak, Fei Xue, lari. Ni Fei Xue, yang tampak persis seperti ratu surga, berjalan keluar perlahan. Dia memelototi orang berjubah hitam itu, kamu tidak seharusnya terus menciptakan karma pembunuhan. Orang berjubah hitam itu mendengus dingin. Dengan gelombang energi besar yang keluar dari orang tersebut, seluruh pulau kecil terkurung di dalamnya. Bab 433, berhenti meremehkan orang lain. Tidak terlalu bagus. Dalam waktu singkat ini, Lin Fan telah menyelamatkan sejumlah sekte dan dinasti. Namun, benua Dongling adalah tempat yang sangat besar. Bahkan jumlah penyelamatan ini seperti menggunakan secangkir air untuk mencoba memadamkan api yang berkobar. Invasi Beast Spirit World lebih buruk dari apapun yang bisa dibayangkan Lin Fan. Pada dasarnya, seluruh benua Dongling terselubung dalam kegelapan ini. Tak terhitung banyaknya orang yang mati di bawah cakar kejam binatang buas ini. Banyak sekte telah mengirimkan perang salib yang benar melawan binatang-binatang ini juga. Namun, dibandingkan dengan banyaknya binatang buas, hanya ada sedikit bantuan yang bisa mereka berikan. Mengapa dunia roh binatang menginvasi benua Dongling? Jika kita bisa menemukan alasan di balik semua itu dan sumbernya, maka semuanya bisa diselesaikan. Ye Han berkomentar dengan tenang. Lin Fan, ada apa? Mungkinkah kamu memikirkan sesuatu? Melihat Lin Fan mengerutkan kening, Ye Han bertanya, mengetahui bahwa sesuatu pasti telah menimpanya. Lin Fan tidak menjawab. Dia telah memikirkan sesuatu selama ini. Dia yakin sekitar 80% bahwa semua ini ada hubungannya dengan yang kuno. Alasan mengapa Lin Fan tidak mencium donger abadi adalah karena dia tidak ingin menggunakan dong orang lain. Namun, dia menyadari bahwa donger abadi sedikit gelisah akhir-akhir ini. Satu-satunya alasan yang masuk akal untuk hal ini adalah karena pemiliknya telah tiba. Jika memang benar demikian, maka ini pasti menjadi sesuatu yang sangat meresahkan bagi Lin Fan. Siapa yang tahu seberapa kuat yang kuno itu? Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Terkadang, ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan satu orang. Ye Han tidak senang dengan diamnya Lin Fan. Ada banyak hal baik tentang orang ini. Tapi satu hal buruknya adalah dia suka menyimpan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri. Penggemar kecil, Master Level Y benar. Jika ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu, silakan angkat bicara. Kita bisa mendiskusikannya. Grandmaster Yan menambahkan. Beberapa tetua senior lainnya juga merasakan hal yang sama. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa penggemar kecil menjalani kehidupan yang sangat sulit, menyimpan segala sesuatunya dalam dirinya. Fan kecil, tidak mungkin kamu berpikir kami terlalu tua untuk membantu, karena itu kamu enggan memberitahu kami apapun, kan? Penatua senior Wuya berkomentar. Tidak, bukan itu. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Lin Fan sedikit jengkel. Jika dia memberitahu mereka bahwa itu adalah yang kuno saat ini, bukankah mereka akan langsung buang air besar? Hanya satu lengan abadi yang memiliki 100 rantai jalur jaringan energi, belum lagi bagian-bagian lain yang semuanya digabungkan. Tidak apa-apa, kamu bisa memulainya perlahan-lahan. Semua orang menggema serempak. Saat itu, kaki gunung sekte kemuliaan bergemuruh. Zong Hentian dan yang lainnya mundur dengan ekspresi ketakutan. Grandmaster, Master Junior, binatang buas dari luar menyerang di sini. Apa, masih ada lagi? Alis Grandmaster Yan berkerut setelah mendengar ini. Lin Fan di sisi lain sedikit kesal karena beberapa binatang masih berani menyerbu ke sini, tidak mengetahui tempat mereka. Bos, tiba-tiba, di pintu masuk puncak, seorang anak kecil gemuk berlari mendekat. Mendengar suara ini dan melihat sosok itu, wajah Lin Fan berubah. Jangan khawatir teman-teman. Binatang buas ini tidak ada di sini untuk menyerang kita. Bos,
Aku akhirnya menemukanmu. Orang itu akhirnya menginvasi benua Dongling. Aku sudah membawa semua orang dari rasku ke sini. Tuan Api melaporkan. Penggemar kecil, siapa anak ini di sini? Grandmaster Yan dan yang lainnya tercengang, ketika mereka bertanya dengan bingung. Ini adalah Tuan Api. Dia adalah salah satu penguasa dunia roh binatang. Lin Fan memberi mereka ringkasan singkat. Mengabaikan ekspresi bingung di wajah mereka, dia terus bertanya, berapa banyak dari mereka yang ada di sini kali ini? Bos, kali ini benar-benar bukan lelucon. Seluruh dunia roh binatang telah datang bersama-sama. Meskipun aku seorang penguasa dengan seluruh ras api di bawahku, kita masih belum seberapa dibandingkan dengan kekuatan gabungan dari seluruh dunia roh binatang. Flame Overload telah dilatih oleh Lin Fan. Oleh karena itu, dia lebih setia dari sebelumnya. Bahkan jika keadaan saat ini tidak menyenangkan, dia tidak merasa takut. Astaga, ini menjengkelkan. Lin Fan mengangkat bahu, tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang seluruh Beast Spirit World telah hadir, siapa yang bisa menghentikan mereka? Faktanya, tidak ada seorang pun di sini selain Ye Han yang bisa mempertahankan hidup mereka di bawah serangan binatang buas. Grandmaster Yan dan yang lainnya memperhatikan anak ini dengan cermat. Semakin banyak mereka melihat, semakin suram wajah mereka. Meskipun auranya tidak perlu dikhawatirkan, ada kekuatan mendalam yang tersembunyi di dalamnya, yang membuat mereka merinding. Bagaimana anak ini bisa menjadi makhluk hidup di dunia roh binatang? Benar-benar sulit dipercaya. Semuanya, mengingat keadaan saat ini, kurasa kita hanya bisa bertarung sampai mati. Selain itu, kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, pemimpin yang membawa invasi dunia roh binatang harus memiliki setidaknya 500 rantai jalur jaringan energi. Mengabaikan apakah semua orang bisa menerima berita itu atau tidak, Lin Fan mengungkapkan tebakannya. Apa, 500? Dengan pidato itu, semua orang ternganga tak percaya. Bahkan pemikiran tentang 500 rantai jaringan energi hanya menghancurkan semangat mereka sepenuhnya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Little Fan menyembunyikan informasi tersebut sejak awal. Lagi pula, musuh seperti ini bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Namun poin utamanya adalah, apakah Fan kecil punya kepercayaan diri? Ye Han juga bisa merasakan darahnya menjadi dingin. Meskipun dia adalah makhluk surgawi tertinggi saat ini, dia juga tidak memiliki banyak rantai jaringan energi. Kalau lawan hanya punya 500 rantai jaringan energi, aku yakin bisa bertarung dengannya. Namun, kalau lebih dari itu, aku khawatir aku tidak bisa menjamin apapun. Lin Fan berkomentar dengan ekspresi khawatir. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa Yang Kuno bukanlah musuh terakhir. Kekhawatiran terbesarnya saat ini adalah kehendak surga. Dia khawatir bahkan jika dia berhasil mengalahkan Yang Kuno, kehendak surga mungkin muncul untuk membersihkannya ketika dia melemah. Itu akan menjadi masalah besar. Saat kata-kata Lin Fan keluar, darah terkuras dari wajah semua orang. 500 rantai jaringan energi dan kipas kecil masih mempunyai peluang. Fan kecil, seberapa kuat dirimu saat ini? Grandmaster Yan bertanya sementara semua orang menatap Lin Fan dengan tatapan kosong. Tidak kusangka pemuda yang mereka selamatkan saat itu telah berkembang menjadi seperti ini sekarang. Grandmaster, pada saat ini, seberapa kuat aku tidak lagi menjadi perhatian. Apa yang harus kita khawatirkan adalah bahwa seluruh dunia roh binatang telah turun ke atas kita. Akankah kita mampu menahan mereka? Ini, semua orang terdiam. Hal itu memang menjadi tanda tanya besar. Saat mereka sedang merenung, kekosongan itu berdesir sekali lagi dan dua sosok keluar dari sana. Serahkan dunia roh binatang kepada kami. Itu kalian. Wajah Lin Fan berubah. Tidak kusangka keadaan akan meningkat seperti itu. Ini jelas di luar perhitungan saya. Dua orang yang datang adalah He Yuhan dan Xia Yutian. Setahun yang lalu, kekuatan Xia Yutian tidak terlalu besar. Tidak disangka dia telah meningkat secara drastis hanya dalam waktu 1 tahun. Keadaan budidaya penuh surgawi yang lebih besar, dengan 135 rantai jalur jaringan energi. Sekarang dunia roh binatang telah menyerang kita, aku bisa mempertahankan benteng bersamanya. He Yuhan menjawab dengan percaya diri. Xia Yutian memandang He Yuhan. Wajahnya tidak tenang. Dia merasa ingin mengatakan sesuatu,
tapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-katanya. Dalam periode waktu ini, dia merasa bahwa kakaknya He akan meninggalkannya diam-diam. Lin Fan menatap He Yuhan dengan waspada. Dia melakukan hal yang sama, percayalah padaku. Ini adalah rumahku. Baiklah, Lin Fan akhirnya menganggukkan kepalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa lagi yang bisa dia lakukan? Hanya dengan kekuatannya saja, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan seluruh dunia roh binatang sepenuhnya. Penggemar kecil, bagaimana dengan kita? Grandmaster Yan dan yang lainnya memandang Lin Fan. Lin Fan memandang Grandmaster Yan dan yang lainnya. Dia ingin mengatakan, kalian pergi dan cari tempat yang bagus dan istirahat dulu. Namun pada akhirnya, dia tidak sanggup mengucapkan kata-kata seperti itu. Lengkapi keduanya dan tahan melawan dunia roh binatang. Serahkan pemimpin dunia roh binatang kepadaku. Jawab Lin Fan. Lin Fan, aku bisa bertarung bersamamu. Setelah mendengar kata-kata Lin Fan bahwa dia akan menghadapi pemimpin sendirian, Ye Han sedikit tidak puas. Tidak peduli apa, dia juga seorang surgawi. Lupakan saja, tahan saja dunia roh binatang bersama mereka. Pemimpin itu bukanlah seseorang yang bisa kau tangani. Hanya dengan satu keahlian, dia seharusnya bisa membunuhmu. Lin Fan tidak mengucapkan kata-kata ini untuk menakuti Ye Han. Dia mengatakan yang sebenarnya. Jika yang kuno benar-benar memiliki 500 rantai jaringan energi, bahkan Ye Han, yang telah menembus tingkat surgawi tertinggi, akan menjadi makanan ringan baginya. Bisakah kamu berhenti meremehkan orang lain? Ye Han gusar. Bukankah dia hanya bersikap merendahkan? Level Master Ye, mari kita dengarkan Fan kecil. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak keras. Grandmaster Yan turun tangan. Huff. Ye Han mendengus dingin dan berbalik, tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada mereka. Semuanya, pergi dan buatlah persiapan kalian. 3 hari kemudian, hadiah kemenangan kita adalah tetap hidup. Tapi jika kita kalah, kita semua mati. Lin Fan ingin meringankan suasana. Tapi sekarang keadaan sudah seperti ini, itu benar-benar keinginan yang diharapkan. Bab 434, Serangan Kuno 1. 3 hari kemudian, 1000 mil jauhnya dari Sekte Kemuliaan, di punggung lembah yang terus-menerus. Lin Fan berdiri di atas lembah. Melihat jauh ke kejauhan, dia menarik napas dalam-dalam. Tenang, santai, tidak ada yang hebat sama sekali. Ini hanya pertarungan habis-habisan, bukan? Saya pasti bisa memenangkan ini. Jika yang lebih buruk menjadi lebih buruk, aku hanya akan menyeretnya ke dalam langit dan bumi. Mencium dan binasa bersama, itu saja. Lin Fan sedang menghibur dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia merasa gugup setelah bertahun-tahun. Ciki, kamu harus berhati-hati. Silakan bergabung dengan mereka yang lain. Ciki, yang berdiri di samping kakaknya, mendongak. Matanya bersinar karena keengganan. Kako, Ciki berteriak enggan. Dia tidak ingin meninggalkan sisi Lin Fan. Sudah beberapa tahun sejak dia bersama Lin Fan sekarang. Hati duo ayam dan manusia ini cukup terhubung dalam pikiran dan perasaan. Ciki bisa merasakan kegelisahan di hati kakaknya. Dia tahu lawan kali ini pasti sangat kuat. Kalau tidak mungkin kakaknya memintanya pergi seperti ini. Berhentilah mengoceh. Semakin banyak kamu mengoceh, aku akan semakin frustrasi. Lin Fan melambaikan tangannya, meminta Ciki pergi. Kako, Ciki berdiri di sana, tidak mau bergerak sedikit pun. Matanya ragu-ragu. Cepat pergi. Jangan membuatku marah. Kamu tahu kalau aku marah, aku pun akan takut pada diriku sendiri. Lin Fan mengangkat tangannya, ingin menamparkan Ciki. Ciki menundukkan kepalanya dengan lembut dan mengecilkannya di bawah sayapnya yang tidak berbulu, tampaknya terlihat sangat menyedihkan saat ini. Sambil menghela nafas berat, Lin Fan berjongkok. Dia menepuk kepala Ciki dengan lembut, jangan takut, oke. Tidak peduli apa, kamu adalah keturunan langsung dari binatang kuno, Phoenix. Jangan membuang wajah kakakmu ke sini, oke. Kako, Ciki menganggukkan kepalanya dengan patuh. Kalau begitu pergilah. Jika ada yang tidak beres, lari saja. Apapun yang terjadi, kamu harus memastikan nyawa ayammu. Ciki memelototi Lin Fan. Dia melompat maju ke pelukan Lin Fan. Menggunakan kepala kecilnya,
dia menggosokkannya ke dada Lin Fan dengan lembut beberapa kali. Dia kemudian pergi. Setiap beberapa langkah yang dia ambil, dia tidak bisa tidak melihat kembali pemiliknya yang tersayang, sampai dia akhirnya menghilang dari pandangan Lin Fan. Lin Fan mencengkeram tinjunya dengan erat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa keluar seberuntung sebelumnya. Tapi apapun masalahnya, dia harus menyingkirkan yang kuno ini. Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Paling-paling, dia hanya akan binasa bersama dengan yang kuno. Tapi tentu saja hatinya pasti akan tenang jika semua ini tidak ada hubungannya dengan yang kuno. Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Lin Fan baru saja membuat persiapan untuk kemungkinan terburuk. Di sisi lain lembah, Grandmaster Yan, Penatua Senior Wuya, Xia Yutian, He Yuhan, Ye Han, Flame Overlord, Zhong Hentian, Jian Wudi, Meng Hao, Luyan, Mi Qiongqi dan yang lainnya semuanya bersembunyi di sudut gelap. Wajah semua orang muram. Pertempuran sedang terjadi di setiap bagian terakhir benua Dongling saat ini. Masing-masing sekte sibuk membantu dan berperang sendiri-sendiri, memastikan keamanan lokasi mereka. Di masa-masa sulit dan ekstrim ini, kebaikan dan kejahatan umat manusia tidak lagi berpengaruh dalam tindakan mereka. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki musuh yang sama. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak mengusir binatang-binatang ini dari dunia ini, benua Dongling akan lenyap. Meskipun sekte-sekte tersebut telah menderita banyak korban, yang paling menderita adalah rakyat jelata. Di bawah injakan binatang buas ini, baik itu dinasti atau kota, semuanya hancur seketika, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Di lembah, Lin Fan menutup matanya, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Jubah putihnya bergoyang mengikuti angin. Tiba-tiba, matanya terbuka. Saat dia melakukannya, energi mentalnya telah mencapai puncaknya. Seiring dengan niat bertarung yang kuat, auranya menembus surga. Donger abadi, keluar. Menamparkan tas penyimpanannya, donger abadi dilepaskan. Jika dalang tersembunyi di balik invasi Beast Spirit World benar-benar adalah yang kuno, maka aura yang dilepaskan oleh donger abadi pasti akan cukup untuk memikatnya. Dengan aura yang luar biasa, donger abadi dilepaskan. Di suatu tempat di tanah terlarang di benua Dongling, sesosok tubuh berjubah hitam terbakar amarah, memandangi ruang rahasia yang kosong. Tiba-tiba, sosok berjubah hitam itu bergerak. Dia merasakan aura familiar. Ini adalah sesuatu miliknya. Graurgh. Sebuah suara yang bukan suara binatang atau manusia menggelegar di langit dan bumi. Tiba-tiba, setiap binatang terakhir di benua Dongling berhenti bergerak. Melihat ke kejauhan, mereka tiba-tiba meledak dengan kecepatan ekstrim. Merobek kekosongan, menuju ke tujuan yang ditentukan. Sepertinya tebakanku benar. Ini memang hasil yang paling disayangkan. Lin Fan menghela nafas berat. Ini buruk. Pada saat itu, teriakan panjang terdengar di langit. Itu menggemuruhkan seluruh langit dan bumi. Donger abadi, yang melayang di langit di atas Lin Fan, berjuang mati-matian, seolah ingin melepaskan diri dan menuju ke arah lolongan tersebut. Kembali, menjentikkan jubahnya, Lin Fan mengembalikan donger abadi ke penyimpanannya. Penyimpanan sistemnya benar-benar berbeda dari dunia ini. Akan menjadi mimpi bodoh jika donger abadi ingin melarikan diri dari dalam. Tapi lolongan panjang itu membuat Lin Fan sangat gelisah. Ini adalah makhluk yang kuat. Dari kejauhan, langit perlahan-lahan menjadi gelap saat mendekat, menutupi seluruh langit dengan kabut hitam. Tampaknya ada iblis tak tertandingi yang tersembunyi di dalam kabut hitam itu, melolong tak terkendali dan kejam. Tangan Lin Fan berada di belakang punggungnya. Dia tetap kokoh saat dia menatap ke kejauhan. Dia tidak bisa mundur sekarang. Jika dia melakukannya, semuanya akan berakhir. Aura dari kejauhan semakin kuat dalam hitungan detik. Kabut hitam yang membawa aura luar biasa telah memenuhi setengah dari seluruh benua Dongling sekarang. Flame Overlord, yang bersembunyi, juga mengeluarkan keringat dingin, di sini. Aura menakutkan itu. Wajah He Yuhan juga menegang. Tangan mulusnya tergenggam erat, saat gelombang mulai melonjak di hatinya. Aura ini terlalu kuat. Ini sepenuhnya di luar perhitungan He Yuhan. Siapakah yang mampu memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Ciki menciutkan kepalanya. Mata manik-manik itu juga memandang ke kejauhan, tidak mampu menyembunyikan kekhawatiran di dalam hatinya. Karena kamu di sini,
Ayo keluar. Hentikan kejenakaan itu. Lin Fan melihat ke surga dan berkata dengan tenang. Ini adalah momen paling serius bagi Lin Fan. Dibandingkan dengan iblis kuno besar sebelumnya, dia belum pernah begitu serius. Ini karena aura iblis kuno besar sama sekali berbeda dari aura benda ini. Saat itu juga, kabut hitam mulai terkonsentrasi menjadi satu titik. Akhirnya, ia berubah menjadi pria berjubah hitam yang melayang di langit dengan lembut. Tatapan tenang di bawah jubah hitam menatap lurus ke arah Lin Fan. Saat itu juga, seluruh dunia sepertinya membeku. Kaulah yang memiliki tubuhku. Suara orang berjubah hitam itu mengesankan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menghantam dunia ini seperti gunung tersendiri. Kaulah yang kuno. Mata Lin Fan tertuju pada sosok di langit ini. Kondisi kultivasinya tidak dapat dipahami. Seluruh tubuhnya dilapisi dengan rantai jaringan-jaringan energi. Tidak ada yang bisa dijelaskan tentang orang ini. Mengenai rantai jalur jaringan energi ini, Lin Fan tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda pada rantai tersebut. Seolah-olah mereka terpecah. Tidak disangka masih ada seseorang yang mengetahui tentangku. Siapa kamu? Orang berjubah hitam itu bertanya dengan penuh semangat. Suara yang sangat berwibawa itu menggelegar ke seluruh keberadaan Lin Fan. Mengangkat tangannya, cahaya pedang menyala dan memotong tekanan yang masuk. Jangan melakukan tipu muslihat seperti itu di depan yang mulia. Dan tentu saja, aku tahu semua tentangmu. Baik lengan maupun dongermu ada bersamaku. Lin Fan menatap lurus ke matanya. Serahkan kembali padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Suara yang kuno terdengar seram. Dia bisa merasakan auranya sendiri yang memancar dari orang di hadapannya ini. Namun, aura ini telah memutuskan hubungannya dengan dia. Seolah-olah itu bukan lagi miliknya. Setelah penemuan ini, yang kuno dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Tak disangka manusia kecil ini berani menempati tubuhnya sendiri. Tapi, bagaimana itu bisa terjadi? Tubuhnya tidak dapat binasa dan tidak dapat dihancurkan. Bagaimana itu bisa diubah oleh manusia? Boom, 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 boom. Saat itu juga, tanah mulai bergetar hebat. Dari kejauhan, awan debu memenuhi udara. Binatang buas dari dunia roh binatang akhirnya tiba. Hentikan omong kosongmu. Karena kamu berani menyerang benua Dongling, kamu harus tinggal di sini selamanya. Wajah Lin Fan serius. Dia tidak bisa membiarkan yang kuno ini mengganggu orang-orang di belakangnya dan urusan mereka. Dengan kekuatannya, mereka pasti tidak akan mampu melawan yang kuno ini. Huff, tanah. Melihat bagaimana manusia ini berani mengejeknya, yang kuno mendengus dingin. Titik. Binatang buas itu ada di sini. Semuanya, bersiaplah. Grandmaster Yan berteriak. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Sulit untuk mengetahui apakah mereka bisa keluar hidup-hidup. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba. Bab 435, bagian selangkangan orang kuno satu yang hilang selamanya. Kota Setan. Pada saat itu, aura Lin Fan langsung meledak. Harta karun setengah jadi itu melayang dengan lembut di langit. Energi iblis tak terbatas yang dipancarkan memuncak perlahan di langit. Pada saat itu, sosok ilusi iblis kuno besar muncul di antara langit dan bumi. Mengangkat kepalanya hingga melolong gila, ia merobek kehampaan dan menyerang ke arah yang kuno. Raja Iblis. Sang kuno tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Haha. Sungguh lelucon yang hebat. Memikirkan bahwa Raja Iblis Agung, yang telah menaklukkan seluruh zaman kuno, akan dijadikan harta karun oleh seseorang. Sungguh suatu bentuk penghinaan yang luar biasa. Hahaha. Tiba-tiba, wajah sang kuno berubah, dan nada suaranya juga berubah menjadi seram. Mengungkapkan ekspresi jijik, jubah hitamnya menari-nari ke langit saat dia meninju, hanya denganmu. Kamu jauh dari kualifikasi. Ledakan, wajah Lin Fan berubah. Yang kuno lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan, jauh lebih kuat. Tak disangka bahkan senjata sudo legendaris setengah jadi yang dia buat bahkan tidak bisa menghasilkan sedikit pun kerusakan. Tidak hanya itu, ia hampir hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan dari yang kuno. Jika bukan karena fakta bahwa 5 roh semu meningkatkan kekuatannya dengan saling melengkapi, itu pasti sudah dihancurkan oleh yang kuno. Manusia, serahkan tubuhku, atau kamu akan mati. Yang kuno berteriak. Menghilang ke dalam kehampaan,
dia langsung muncul tepat di hadapan Lin Fan dan melontarkan pukulan. Huff, teruslah bermimpi. Bagaimana Lin Fan bisa membiarkan hal itu terjadi? Jika Yang Kuno menyatu kembali dengan seluruh bagian tubuhnya, tidak akan ada orang yang bisa menghadapinya sama sekali. Ledakan. Saat dua pukulan yang mengandung kekuatan yang sama dahsyatnya bertabrakan satu sama lain, cahaya yang menyilaukan muncul dari bentrokan tersebut. Cahaya ini membutakan seluruh surga, ketika gelombang energi besar yang dihasilkan darinya mengguncang kekosongan di sekitarnya. Yang Kuno juga terkejut. Tidak kusangka manusia bisa menerima pukulannya ini. Itu sangat tidak terduga. Jari Lin Fan menggigil, ketika sejumlah besar energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam hal kondisi tubuh fisik, Lin Fan masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Yang Kuno. Lengan ini jelas tidak sesederhana hanya 100 rantai jalur jaringan energi. Bahkan dengan hanya sekitar separuh tubuhnya yang menyatu, jumlah kekuatan yang dikeluarkan oleh Yang Kuno jauh dari imajinasi Lin Fan. Jika dia membiarkan Yang Kuno menyatu kembali dengan lengan abadi dan donger abadi, itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Huff, kukira kau sekuat ini, manusia. Tapi, memangnya kenapa? Membunuhmu tetap saja semudah menghancurkan seekor semut. Yang Kuno memelototi Lin Fan. Dia tidak menyangka manusia ini bisa setara dengannya. Tubuhnya telah terpecah ribuan tahun yang lalu, dan kekuatannya saat ini mungkin hanya 1% dari kekuatan aslinya. Namun, meski begitu, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh manusia. Faktanya, apa yang Lin Fan tidak ketahui pada saat ini adalah fakta bahwa rantai saluran jaringan energi adalah bentuk kekuatan terendah yang mungkin ada saat ini bagi Yang Kuno. Namun, sejak tubuhnya terbelah, masing-masing bagian tubuhnya hanya bisa berkembang sendiri-sendiri. Melalui penyerapan kekuatan antara langit dan bumi, rantai jalur jaringan energi adalah satu-satunya hal yang dapat mereka bentuk. Namun, jika Yang Kuno bisa menyatu sepenuhnya sekali lagi, itulah saatnya seseorang akan memahami arti sebenarnya dari rasa takut. Di sisi lain, FLAME Overlord, bagaimana kau berani mengkhianati Tuhan kami? Sebelum ditampar sampai mati oleh Flame Overlord, seekor binatang humanoid melolong marah. Huff, Flame Overlord mendengus dingin tanpa banyak menjawab. Tubuh kolosalnya berdiri menjulang tinggi di pintu masuk, tidak mengizinkan masuknya binatang buas apapun. Melihat gelombang besar binatang buas yang mengalir deras seperti banjir, jantung mungil Ciki mau tidak mau berdebar kencang. Berbalik, Ciki melihat riak di langit akibat pertarungan di ujung sana. Menangis dengan keras, api keluar dari tubuh Ciki saat dia berubah menjadi Phoenix merah menyala. Mengepakkan sayapnya, api 9 surga terbakar di bawah, menutupi binatang-binatang itu dalam selimut api. CUCK. Melebarkan sayapnya untuk terbang, semburan cahaya merah terang memenuhi langit saat dia terbang. Binatang-binatang yang diselimuti api ini hanya bisa tetap dikurung sampai mereka hangus menjadi abu. Hewan peliharaan penggemar kecil ini memang benar-benar kuat. Melihat penampilan Ciki yang megah, Grandmaster Yan hanya bisa menghela nafas dengan tenang. Melihat bagaimana mereka bahkan tidak sebanding dengan seekor burung kecil, Zhong Hentian dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam sebelum berlari menuju binatang itu. He Yuhan melihat pertempuran di hadapannya, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya, sepertinya kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Lin Fan sudah sepenuhnya ditahan oleh Yang Kuno. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Bam! Pada saat itu, Lin Fan melihat sebuah peluang dan mengirimkan tendangan itu ke arah selangkangan Yang Kuno. Namun, wajah Lin Fan langsung berubah. Dia baru saja mengingat sesuatu. Bagian dari Yang Kuno itu masih dalam penyimpanannya. Kurang ajar. Yang Kuno melolong. Melingkarkan gelombang energi yang menghancurkan, dia meledakkannya ke arah Lin Fan. Ledakan. Seperti peluru, Lin Fan terlempar ke tanah di bawah. Tidak dapat menahan dampaknya, tanah di dekatnya mulai retak dan runtuh. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 500 juta. Lin Fan memuntahkan seteguk darah segar. Dia menyeka sisi mulutnya, tidak merasa terganggu sedikit pun saat dia melesat ke langit dan melawan Yang Kuno dalam pertempuran sekali lagi. Manusia,
membungkuklah di hadapanku dan aku akan mengampunimu. Yang kuno berteriak. Lepaskan ibumu. Lin Fan benar-benar menyerah pada pertahanan. Dia baru saja menyerang dengan setiap gerakan ofensif terakhir yang dia lakukan. Huff, bodoh. Yang kuno mendengus dingin saat matanya bersinar. Saat itu juga, dia mencengkeram lengan Lin Fan. Lengan ini, milikku, dan itu akan menjadi milikku selamanya. Yang kuno melolong. Maka lenganmu ini akan menjadi milikku. Dengan amarah yang membara, Lin Fan mencengkeram lengan yang kuno yang lain juga. Keduanya menarik dengan kuat. Saat itu juga, daging dan darah menyembur ke langit. Yang kuno mencengkeram lengan kanan Lin Fan tanpa henti sementara Lin Fan melakukannya pada lengan kirinya. Dan begitu saja, kedua sosok tangguh ini melayang di udara, saling melotot. Haha, tiba-tiba, yang kuno tertawa terbahak-bahak. Manusia, menurutmu hanya itu yang kamu butuhkan. Tubuhku adalah milikku, sekarang dan selamanya. Kamu tidak akan pernah bisa memilikinya. Yang kuno membuka mulutnya dan melahap seluruh lengan kanan Lin Fan hingga ke perutnya. Tiba-tiba, jubah hitam yang dia kenakan melayang ke langit saat Lin Fan akhirnya melihat tubuh asli dari yang kuno. Melihat ke atas, wajahnya kaku. Memang benar, seperti dugaannya. Lengan kanannya pendek dan benda itu berada di selangkangannya. Namun pada saat itu, setelah yang kuno melahap lengan kanan Lin Fan, lengan kanan yang hilang itu mulai beregenerasi. Regresi kekuatan. Saat itu juga, langit berubah warna. Seluruh tubuh yang kuno diselimuti pusaran. Topan ini lebih kuat dari sebelumnya saat menembus langit. Lengan kiri yang dicabut Lin Fan memberikan sentakan besar dan melepaskan diri dari cengkeraman Lin Fan. Itu terbang menuju yang kuno dan menyatu kembali dengannya, sempurna seperti sebelumnya. Melihat adegan ini, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Dia punya firasat buruk tentang ini. Dia pastinya tidak bisa membiarkan yang kuno terus seperti itu. Menghabiskan penyimpanannya, gerbang darah muncul di langit. Upeti, 300 rantai jalur jaringan energi. Upeti, donger abadi. Dunia darah, turunlah dan tekan musuhku. Setelah melihat bagian tubuhnya yang familiar itu, yang kuno, yang secara bertahap memulihkan kekuatannya, melolong. Kamu B***STARD. Kembalikan tubuhku. Yang kuno mengulurkan tangannya, mencoba merebut kembali donger abadi miliknya. Tapi saat itu, kekuatan misterius yang tidak diketahui muncul, memukul mundur lengan sang kuno. Kemudian menyita semua barang yang digunakan Lin Fan sebagai upeti. ARGH. Yang kuno melolong dengan ekspresi sedih. Ledakan. Langit bergemuruh saat diwarnai dengan warna darah. Gerbang darah meledak terbuka, saat penguasa dunia darah keluar dari dalam secara perlahan. Manusia, kamu harus mati. Yang kuno sangat marah. Kekuatan misterius yang tidak diketahui bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Karena itu, dia hanya bisa melampiaskan semua rasa frustrasinya pada Lin Fan. Hanya dunia darah dan kau berani kurang DIHADAPANKU. Pergi ke neraka. Dengan teriakan marah, yang kuno mengirimkan pukulan. Pintu gerbang darah yang terbuka lebar itu bergetar sesaat sebelum langsung hancur menjadi debu, dan menghilang seluruhnya dari dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Lin Fan tercengang dengan kekuatan serangan itu. Tak disangka yang kuno akan sekuat ini bahkan setelah ia baru saja mengambil satu lengannya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menyatu. Saat itu, kehampaan beriak, dan cahaya terang muncul. ARGH. Sang kuno sekali lagi melolong kesedihan saat lengan kanan yang beregenerasi itu terputus lagi. Lin Fan, kita tidak boleh membiarkan dia menyatu. Sesosok tiba-tiba muncul di belakang yang kuno. Lengan kanan itu, yang melayang di langit, terbang menuju Lin Fan. Lengan saya. Setelah melihat ini, yang kuno melolong marah. Bab 436, musuh terlalu kuat. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Melihat orang yang telah tiba, Lin Fan terkejut. Setelah itu, Lin Fan menyimpan lengannya di dalam penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Lengan yang kuno yang terkoyak perlahan-lahan beregenerasi kembali. Merasakan koneksi dengan lengannya yang hilang sekali lagi, yang kuno mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Dia berbalik ke arah orang yang datang, tidak kusangka kamu belum mati. Bagaimana aku bisa mati jika kamu tidak mati?
Tubuh Ni Feixue berlumuran darah. Bahkan, ada lubang menganga di perutnya. Itu adalah daging dan darah yang berantakan, sangat berdarah sehingga orang akan merasa ngeri hanya dengan melihatnya. Saat ini, pedang panjang dipegang di tangan Ni Feixue. Lin Fan melihat ke arah pedang itu dan menemukan bahwa pedang itu terlihat cukup familiar. Bukankah itu pedang raksasa yang menjadi tempat tinggal Sekte Xuanjian? Bagaimana keadaannya di tangan Ni Feixue? Pedang ini lagi. Sialan. Melihat pedang itu, wajah Sang Kuno menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Haha, Yang Kuno. Ini adalah pedang yang digunakan oleh makhluk tertinggi dan dewa perang untuk memotong tubuhmu bersama dengan kapak abadi. Apakah kamu akhirnya merasa takut? Ni Feixue tertawa getir. B***STARD, dan kamu berpikir aku takut. Kamu benar-benar masih berpikir kamu cocok untukku sekarang karena kamu hanya satu ketegangan kesadaran. Yang Kuno sudah sepenuhnya gusar sekarang. Mengabaikan lengan yang terputus itu, dia mengirimkan pukulan ke arah Ni Feixue. Ni Feixue tidak menolak sama sekali. Nasibnya sudah ditentukan. Lin Fan, jangan biarkan dia menyatu kembali lagi. Ni Feixue mengabaikan pukulan itu sepenuhnya saat dia melirik Lin Fan, menaruh setiap harapan terakhir padanya. Bam! Satu pukulan itu membuat seluruh surga bergemuruh. Di bawah pengaruh besar pukulan Yang Kuno, Ni Feixue hancur seluruhnya menjadi debu. Ketegangan kesadaran itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Pedang panjang itu berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat ke kejauhan, menghilang sepenuhnya dari pandangan mereka. Melihat ini, Lin Fan menghela nafas. Apa yang sedang terjadi? Aksi macam apa yang coba dilakukan oleh orang-orang dari dunia atas ini? Manusia, kembalikan lenganku. Yang Kuno menatap Lin Fan dengan marah. Dia benar-benar kesal dengan semut-semut ini sekarang. Yang Kuno, apakah kamu terlambat? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melakukan itu? Sementara Lin Fan menatap Yang Kuno dengan jijik, pikirannya bingung, mencoba mencari cara untuk mengalahkan Yang Kuno ini. Kondisi tubuh fisiknya berada pada kondisi imperisable saat ini. Namun, meskipun kekuatan Yang Kuno hanya 1% dari keadaan aslinya, Lin Fan masih berjuang melawan serangannya. Jika dia benar-benar ingin memenangkan ini, dia harus menanggungnya sampai kondisi fisiknya naik. Ayolah, Yang Kuno, Yang Mulia tidak takut padamu. Menarik napas dalam-dalam, Lin Fan melesat menuju Yang Kuno sekali lagi. Mencari kematian. Dengan lolongan marah, Yang Kuno mengirimkan pukulan keluar. Bam! Ding! Poin pengalaman keabadian abadi plus 500 juta. Persetan dengan ibumu. Hanya ini yang kamu punya. Lin Fan menyeka darah di sisi bibirnya. Pada saat yang sama, darah cakrawala di dalam tubuhnya mulai bergemuruh. Pada saat ini, sejumlah besar kekuatan hidup yang disediakan oleh pohon parasol mythical menyembur keluar dari dalam tubuh Lin Fan. Blood Sea level 9 meletus dengan kekuatan yang sangat besar, saat aura darah besar itu melonjak ke setiap bagian terakhir tubuh Lin Fan. Ledakan. Ding! Poin pengalaman keabadian abadi plus 500 juta. Ding! Poin pengalaman keabadian abadi plus 500 juta. Serangan demi serangan, Lin Fan dikalahkan. Namun berkali-kali, dia bangkit kembali dan menyerang Yang Kuno. Lin Fan tahu bahwa jalur kultivasi bukanlah jalur yang mudah. Semakin kuat seseorang, semakin besar beban yang harus mereka tanggung pada tubuh mereka. Itu tidak pernah semudah yang selalu dia pikirkan. Jauh dari kejauhan, Ciki melihat sosok Lin Fan dipukul berulang kali. Melihat itu, dia berteriak dengan marah. Mengepakkan sayapnya, dia menukik menuju Yang Kuno. Bagi Ciki, siapapun yang berani menindas kakaknya harus membayar dengan nyawanya. Lin Fan akhirnya mengetahui kengerian sebenarnya dari Yang Kuno. Tidak disangka kekuatan dan kekuatannya tidak berkurang sama sekali dengan setiap pukulan yang dia lakukan. Faktanya, Yang Kuno semakin kuat, seolah-olah dia secara bertahap memulihkan kekuatan awalnya. Sepertinya itu berhasil dua arah. Saat dia menggunakan Yang Kuno untuk meningkatkan kondisi tubuh fisiknya, Yang Kuno menggunakan dia untuk mendapatkan kembali kekuatan yang pernah hilang. Dan saat itu, kilatan cahaya merah terang muncul dari kejauhan. Huff, keturunan kecil dari Phoenix yang lemah itu dan dia berani bertindak kurang ajar di hadapanku. Satu lagi orang bodoh yang mendekati kematian. Saat melihat lampu merah ini,
Yang Kuno mendengus dengan rasa jijik yang dingin. Mengirimkan satu serangan telapak tangan, dia meraih Ciki, yang terbang dari kejauhan. CHICKY. Lebih baik kamu dapat kembali. Jangan katakan kau bahkan akan melangkah kata-kataku sekarang. Jika kamu tidak dengarkan aku sekarang, aku akan menolak kamu selamanya. Lin Fan benar-benar panik saat dia melolong. Melesat menuju Yang Kuno, hati Ciki sudah dibutakan oleh kebencian. Pada saat suara Lin Fan terdengar di hatinya, dia tiba-tiba melayang di langit. Hilanglah. Melihat ini, Lin Fan tidak tahu harus berbuat apa. Satu Kuno, lawanmu aku. Tidak usah terburu-buru. Si Kuno juga tidak bodoh. Melihat betapa cemasnya pria ini, dia secara alami tahu bahwa anak burung Phoenix kecil ini pastilah sesuatu yang disayanginya. CHICKYYYYYY. Saat ini, Ciki akhirnya sadar. Tapi semuanya sudah terlambat. Telapak tangan raksasa dari Yang Kuno yang menutupi seluruh langit telah mencengkeram Ciki di tangannya. Saat Lin Fan hendak bergegas, dia segera berhenti. Jantungnya berdetak kencang. Yang Kuno, biarkan dia pergi. Lin Fan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh panik, kan? Benar sekali, Ciki adalah seekor Phoenix. Dia tidak akan mati begitu saja. Manusia, apakah kamu bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Yang Kuno tidak tahu betapa pentingnya Phoenix kecil ini bagimu? Yang Kuno memelototi Lin Fan. Oh, manusia memang semut yang kompleks. Tentu saja, kalian mencoba dan merencanakan untuk menjadi yang terkuat, namun kalian membiarkan diri kalian dibebani dengan hal-hal sampah yang tidak perlu seperti emosi dan sejenisnya. Dengan sikap seperti itu, kalian benar-benar ingin memerintah di seluruh dunia. Benar-benar mimpi yang bodoh. Kembalikan lenganku, kalau tidak, Phoenix ini akan... Si Kuno tertawa dingin sementara tangisan Ciki semakin keras. Tidak, mendengar tangisan Ciki, hati Lin Fan menjadi bingung sejenak. Dia segera mengangkat telapak tangannya, memberi isyarat agar telapak tangannya berhenti. Ciki benar-benar menangis karena rasa sakit yang menyiksa. Kak, CUCKCUCKCUKOO. Ciki melemparkan kepala kecilnya ke kiri dan ke kanan sambil menatap Lin Fan. Seolah-olah dia memberitahu Lin Fan, meskipun aku kesakitan, tidak apa-apa. Ciki tidak akan takut. Ciki, tidak. Saat Yang Kuno meraih Ciki, dia tiba-tiba meledak menjadi bola api. Di dalam bola api ini, sosok Phoenix yang ilusif naik ke langit. Aha, kelahiran kembali Nirwana Phoenix. Apakah kamu tahu jumlah Phoenix yang mati di tanganku? Apakah kamu benar-benar berpikir seekor Phoenix yang menetas bisa berhasil? Tawa Sang Kuno semakin dingin. Dengan sejumput jarinya, bola api yang menutupi Ciki langsung padam, dan Ciki menangis semakin keras. Kesabaranku terbatas. Kembali. Aku, lenganku. Suara Yang Kuno sangat dingin. Lepaskan dia. Napas Lin Fan mulai tergesa-gesa. Oh, kamu benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku sekarang. Dengan dengusan dingin lagi, keadaan tersiksa Ciki semakin dalam di tangan Yang Kuno. Namun, saat ini, Ciki sudah menutup matanya sendiri. Seolah-olah Ciki mencoba yang terbaik untuk menahan setiap rasa sakit yang tak tertahankan ini tanpa menangis. Hati Lin Fan berjuang tanpa henti. Ada dua suara di kepalanya. Berikan padanya. Ciki telah bersamamu selama bertahun-tahun. Dia bisa dibilang keluarga. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mati begitu saja? Tidak, jika kamu memberikannya padanya, benua Dongling akan binasa. Lagi pula, tidak mungkin dia akan melepaskan Ciki setelah itu. CUCKCUCKOO. Ciki berteriak. Lin Fan menoleh. Namun, yang dilihatnya hanyalah kepala Ciki yang gemetar hebat. Dia tidak ingin Lin Fan menyelamatkannya. Lin Fan menunduk, matanya kosong. Ciki, tidak mungkin aku tidak menyelamatkanmu. Lin Fan sudah membuat keputusannya. Dia akan menyelamatkan Ciki sebelum menyeret Yang Kuno bersamanya ke dalam penciuman langit dan bumi. Bagaimanapun, dia memiliki umur panjang yang baik. Dia mendapatkan kesenangan yang selalu dia inginkan. Dia bahkan mendapatkan seorang istri. Apalagi yang bisa dia minta? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Lin Fan mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Yang Kuno. Hahaha, bagus. Yang Kuno tertawa.
Dan saat itu, sebuah suara menggelegar dari langit. Kentut penekan langit dan bumi. POOOT. Pada saat itu juga, awan debu menjadi tidak tenang seiring dengan layunya bumi. Setelah mendengar suara ini dan pemandangan yang familiar ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Kabut kuning itu menutupi seluruh yang kuno. Benda apa ini? Bagaimana baunya? Wajah sang kuno berubah, tidak mampu mengatasi gas misterius ini. Dengan itu, lengan yang mencengkeram Ciki mengendur. Memanfaatkan kesempatan itu, Lin Fan menghilang dari tempatnya dan segera menangkap Ciki. Menyalurkan kekuatan hidup ke Ciki, dia lalu melemparkan Ciki ke kejauhan. Grandmaster. Pegang dia untukku. Akulah Dewa Kentut, Yao Wuxi. Pencuri, lepaskan ayam barbecue yang tidak bersalah itu. Seorang pria berdiri di udara dengan gagah, jelas bangga dengan hasil kentutnya yang menakjubkan. B***STARD. Yang kuno tersadar dari kebodohannya. Melihat orang itu, dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Beraninya kau menghina aku. Kau layak mati. Yang kuno melolong. Melihat ini, Lin Fan bingung. Situasi seperti apa ini? Saat Ciki dibebaskan, mengapa Yao Wuxi ditangkap lagi? POOT. 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 Tapi pada saat itu, rahang Lin Fan ternganga. Tak disangka Yao Wuxi, yang baru saja ditangkap, akan kentut ke arah telapak tangan yang kuno berulang kali, sambil memukul mundur lengannya. Bahkan Lin Fan merasa tidak percaya saat ini. Melepaskan diri dari lengan yang kuno, Yao Wuxi segera melarikan diri ke kejauhan. Saudara Lin, lawannya terlalu kuat, hanya itu yang bisa kulakukan. Sisanya kau harus bergantung pada dirimu sendiri. Kakakmu akan kabur terlebih dahulu. Saat itu juga, sosok Yao Wuxi menghilang dari langit dan bumi. Hahaha, tidak disangka dia masih pengecut seperti biasanya. Melihat sosok Yao Wuxi yang menghilang, Lin Fan tidak bisa menahan tawa bersyukur. Bab 437, Upaya Kuno 1 menumbuhkan kembali dongernya. Lin Fan tidak menyangka Yao Wuxi sekuat ini. Tidak ada lagi yang bisa dia gunakan untuk memuji tipe tubuh istimewa itu, satu kentut akan membuat seluruh dunia bau. Dan dari kelihatannya, sepertinya dia mampu mengendalikannya sekarang. Meskipun kentut penghancur surga itu meliputi seluruh tempat, satu-satunya yang menderita karenanya adalah yang kuno. Itu bisa dianggap sebagai tragedi bagi yang kuno. B***STARD. Pertama kalian tribut jauh DONGER saya, dan selanjutnya, kamu menghina saya. Aku bersumpah jika aku tidak membunuh kalian semua hari ini, aku tidak akan menjadi. Yang kuno melolong marah oleh sekarang. Dia hampir meledak karena semut-semut ini. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagi yang kuno. Bersumpah bahwa kamu tidak akan menjadi, apa. Suasana hati Lin Fan tidak lagi tertekan seperti sebelumnya. Manusia, jangan berani-beraninya berlebihan. Yang kuno tidak mau menjawab pertanyaan ini. Ini karena sebenarnya dia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Ini adalah pertanyaan yang sudah lama dia renungkan. Siapa dia? Dia bukanlah iblis atau manusia. Pada saat yang kuno membuka matanya, dia sudah ada sebagaimana adanya. Ayolah, hanya dengan wajahmu. Wajahmu benar-benar bisa dengan mudah menghajar 10 orang sekaligus. Lin Fan mengejek yang kuno. Melihat yang kuno ini, Lin Fan mau tidak mau mengenali dan mengakui kekuatannya. Jika yang kuno ini pulih sepenuhnya, mungkin tidak akan ada pertarungan yang pasti. Tetapi dengan situasi saat ini, Lin Fan tidak takut sedikit pun. Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Dipaksa menanggung pukulan. Memikirkan kembali bagaimana Youth Truly dimulai saat itu, dia benar-benar membuat namanya terkenal karena pukulannya. Ledakan. Dengan satu pukulan, aura yang kuno mengguncang langit dan bumi, ketika kekuatan yang luar biasa melonjak. Lin Fan menghadapi tinju yang bahkan lebih besar dari karung tinju ini tanpa sedikit pun rasa takut. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 500 juta. Yang kuno, kamu ingin membunuh yang mulia dengan pukulan lemah ini. Omong kosongmu benar-benar tidak terkendali, bukan? Lin Fan mulai memahami gambarannya. Bahkan jika yang mulia tidak bisa menjatuhkannya, dia akan melemahkannya.
Lin Fan menolak untuk percaya bahwa pertarungan 300 ronde tidak akan mampu menjatuhkan orang ini. Bodoh yang bodoh. Yang Kuno benar-benar gusar. Tidak kusangka pria ini bisa begitu tangguh. Aku bangga dengan kekurangajaranku. Bunuh milikmu sesungguhnya jika kamu punya nyali. Inilah yang sangat aku sukai, raut wajahmu ingin membunuhku namun kamu tidak bisa. Kesalahan itu. Lin Fan mengayunkan pinggulnya ke kiri dan ke kanan sambil mengarahkan jari tengahnya ke Yang Kuno. Bagaimana mungkin seseorang sekuat Yang Kuno bisa membiarkan manusia memprovokasi dia seperti ini? Mati. Yang Kuno menjadi gila saat dia menerjang ke arah Lin Fan sekali lagi. Kali ini, kekuatan di balik pukulan ini lebih besar dari sebelumnya. Baaaaaa. Bumi retak saat Lin Fan terkubur jauh di dalam oleh satu pukulan itu. Haha, manusia, kebanggaanmu hanya membuatku marah. Karena itu, satu-satunya jalan majumu adalah kematian. Melihat situasi di bawah, bibir Yang Kuno membentuk senyuman. Makhluk lemah itu seharusnya bangga karena bisa bertahan dalam pertempuran sampai titik ini. Yang Kuno lalu menoleh ke kejauhan. Tidak disangka semut-semut di ujung sana benar-benar berhasil melawan pasukan besar dunia roh binatang. Betapa beraninya mereka. Tapi saat itu, sesosok muncul tepat di hadapan Yang Kuno sekali lagi. Yang Kuno, aku menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Pukulanmu tidak memberikan sedikit kekuatan. Mengambang dengan lembut di hadapan Yang Kuno, Lin Fan mengerutkan bibirnya dan menyeringai. Kenyataannya, Lin Fan benar-benar berpura-pura mengalami hal ini sekarang. Pukulan dari Yang Kuno itu hampir merenggut nyawanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki pohon parasol mistis dan dorongan laut darah dari dalam dirinya, dia pasti tidak akan bisa bangkit kembali. Di ujung lain medan perang, masa yang melawan pasukan besar Beast Spirit World kini memiliki waktu yang lebih mudah dengan bantuan Yao Wuxi. Bagi Yao Wuxi, ini adalah hari paling tak terkendali sepanjang hidupnya. Kentut yang dia keluarkan pada hari ini saja sudah lebih banyak dari gabungan tahun-tahun sebelumnya. Mi Kyongki memandangi orang yang tampak mesum ini. Tidak disangka dia bisa membunuh sebanyak ini hanya dengan sekali mengangkat pantatnya. Ada pertanyaan mendesak di hati Mi Kyongki. Apakah anusmu tidak sakit karena kentut? Melihat semua binatang yang hancur hanya dengan satu kentutnya, Yao Wuxi dipenuhi dengan rasa bangga. Pada saat yang sama, dia melihat ke kejauhan dan hanya bisa mengacungkan jempol. Saudara Lin memang pria sejati. Di matanya, Lin Fan seperti bola saat ini. Dikirim terbang dengan setiap pukulan, dia terbang kembali sekali lagi. Mengulangi prestasi itu berulang kali, dia seperti kecoa pengganggu yang tidak bisa dibunuh. Bestart, bagaimana kamu tidak mati? Kemarahan di dalam diri Yang Kuno membara begitu dahsyat hingga kobaran apinya hampir memadat. Tidak disangka pria ini akan muncul tepat di hadapannya setelah dikirim terbang berkali-kali. Bahkan jika Yang Kuno adalah seseorang yang sangat sabar, dia sudah berada di ambang kehancuran karena tindakan Lin Fan. Oh, aku juga benar-benar ingin mati, tahu. Tapi, aku bertanya-tanya kenapa aku tidak bisa melakukannya. Mungkin jika kamu menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan ke dalam pukulanmu, aku mungkin benar-benar hampir mati. Lin Fan menjawab dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Dada si Kuno naik turun dengan cepat karena marah. Manusia, kamu benar-benar berhasil membuatku kesal. Bahkan jika aku menyesali ini di masa depan, aku akan memastikan aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Lin Fan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura Yang Kuno berubah dengan cepat. Tuhan kekal, Yang Kuno melolong ketika sejumlah besar energi meledak. Pemandangan mengerikan terjadi tepat di depan mata Lin Fan. Donger abadi Yang Kuno telah diberikan upeti, oleh karena itu bagian itu berada dalam kondisi dikebiri. Pertumbuhan kembali. Yang Kuno melolong. Semua bagian tubuhnya yang lain berbagi beban dan mulai menyalurkan sebagian kekuatan mereka ke area selangkangan, mencoba menumbuhkan kembali bagian tubuhnya tersebut. Hilangnya bagian tubuh itu telah menyebabkan Yang Kuno berada dalam kondisi terbelenggu selama durasi sebelumnya. Manusia, kamu harusnya merasa bangga pada dirimu sendiri. Yang Kuno menatap Lin Fan dengan dingin. Mata jahat itu bersinar dengan kecemerlangan yang tak terbatas. Dengan melakukan ini, Yang Kuno tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kekuatan awalnya lagi. Namun,
Untuk menghapuskan hak asasi manusia yang menjijikkan ini di hadapannya, Yang Kuno tidak peduli pada saat ini. Tak disangka donger besarnya akan disumbangkan oleh manusia ini. Tidak mungkin dia bisa menemukan donger baru untuk menggantikan donger aslinya. Astaga, Lin Fan tercengang. Yang Kuno ini sedang mengembangkan donger baru. Haha, manusia, gelang dengan takut di bawah kekuatan Yang Kuno. Yang Kuno berteriak dengan marah. Hati Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang saat melihat pemandangan di hadapannya ini. Dia bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tetapi pada saat itu, Lin Fan menyadari hal lain. Setelah kehilangan donger abadi, Yang Kuno kehilangan banyak sekali keterampilan yang bisa dia gunakan. Namun, demi keterampilan itu, dia telah melepaskan potensi untuk mendapatkan kembali kekuatan masa depannya sebagai imbalan untuk menumbuhkan kembali donger ini. Ini mungkin merupakan berkah tersembunyi. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Melihat Yang Kuno yang telanjang bulat itu, dia berjuang di dalam hatinya. Sangat menjijikkan. Bagaimana dia tega melakukannya? Tapi seperti kata orang bijak, ini pekerjaan kotor, tapi harus ada yang melakukannya. Melakukan hal ini demi benua Dongling, dia yakin generasi mendatang tidak akan meremehkannya hanya karena hal ini. Pada saat itu, Lin Fan bergerak sambil melesat menuju Yang Kuno. Haha, manusia, kamu ingin menyerangku saat aku sedang beregenerasi. Disitulah kesalahanmu. Faktanya, ini adalah kondisi terkuat yang bisa aku alami saat ini. Seranganmu padaku tidak lebih dari sekedar hanya menggelitik tanpa dampak apapun. Yang Kuno tertawa terbahak-bahak melihat kenaifan Lin Fan. Meskipun dia tidak bisa bergerak saat ini, kekuatan pertahanannya berada pada puncaknya. Dengan energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya, dia jelas jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Lin Fan menatap Yang Kuno dengan jujur. Mengedipkan matanya, dia memasang ekspresi jengkel. Yang Kuno, jangan menentangku. Aku juga tidak ingin melakukan ini. Hah. Yang Kuno bingung, tidak tahu apa maksud pihak lain. Tapi tentu saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk memahaminya. Bab 438, pukul kamu sampai kamu meledak. Satu tangan bersinar dengan cahaya yang tidak normal. Meskipun orang mungkin mengira tangan ini terlihat lemah dan lemah pada pandangan pertama, itu hanyalah ilusi. Seolah-olah hanya dengan satu cubitan tangan ini, seluruh dunia bisa hancur. Tangan ini sungguh-sungguh dan membumi, dipenuhi keringat dan air mata rakyat jelata. Seolah-olah sebuah negara dapat dipelihara dan dipenuhi dengan kehidupan. Namun, hal itu dibatalkan di tengah jalan. Sekarang setelah ada Yao Wuxi yang membantu mereka, orang-orang yang melawan binatang buas di kejauhan akhirnya bisa bersantai sedikit lebih lama. Mereka sekarang dapat meluangkan waktu untuk mengamati situasi di sisi Lin Fan. Apa yang dilakukan penggemar kecil? Melihat sosok Lin Fan di kehampaan, Grandmaster Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya itu gerakannya, saat melihat ini, jantung Zhong Hentian berdetak kencang. Dia pernah ditundukkan oleh satu gerakan itu. Tapi, apakah itu akan efektif melawan Yang Kuno? Langkah yang mana? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Rahasia surga tidak akan terungkap. Kalian akan mengetahuinya sebentar lagi. Zhong Hentian memandang ke kejauhan dengan bingung. Dia sudah lama tidak melihat Master Junior Lin melakukan gerakan yang menggemparkan ini. Akhirnya, tiba saatnya wawasannya diperluas lagi. Manusia tidak tahu kapan harus menyerah. Cukup adil. Aku akan memberitahumu bagaimana rasanya menyerah dalam sekejap. Melihat bagaimana manusia ini berani menyerangnya tanpa mempedulikan kematiannya, Yang Kuno tertawa terbahak-bahak. Memutar langit dan bumi, tangan Lin Fan terulur. Menghadapi penghalang pelindung Yang Kuno yang berkilauan, tangan Lin Fan melewatinya seolah-olah itu adalah membran yang tidak berbahaya, bergerak melewatinya tanpa sedikit pun perlawanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ini, Yang Kuno berseru tak percaya saat wajahnya berubah. Bagaimana manusia ini bisa menembus penghalangnya? Tiba-tiba, wajah Yang Kuno mengerutkan kening. Dia mempunyai perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana kalau sekarang? Itu adalah kesepakatan yang sudah selesai ketika Lin Fan menatap Yang Kuno, ingin melihat ekspresinya. Manusia, kamu berani mempermalukanku.
Sang purba mengira sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Namun, setelah menyadari bahwa dia tidak merasakan apa-apa, dia berteriak. Aku akan mencubit. Bagaimana dengan sekarang? Lin Fan mengangkat kepalanya untuk memeriksa ekspresi yang kuno sekali lagi. Dia tidak terlalu yakin apakah langkahnya akan berhasil pada yang kuno. Lagi pula, dia tidak bisa memandang yang kuno dengan cara yang sama seperti dia memandang makhluk lainnya. Tubuh yang kuno bukanlah sesuatu yang bisa dipelihara dari dunia ini. Pada saat ini, yang kuno tidak menjawab Lin Fan. Ini karena warna wajahnya perlahan terkuras. Wajahnya yang hitam pekat perlahan berubah pucat. Namun beberapa saat kemudian, warna pucat itu digantikan oleh warna merah merona. ARGH. Raungan surgawi terdengar. Berangkat. Tubuh yang kuno terpelintir. Mata jahat itu perlahan berubah menjadi ngeri. Saat melihat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Sepertinya langkah ini memang berhasil. Dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri saat ini. Sudah waktunya untuk membiarkan tangan kotornya membersihkan dunia menjadi murni. Biarkan lepas. Biarkan lepas. Suara sang kuno tidak lagi memiliki nada berwibawa yang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah bagian penting dari dirinya dikendalikan oleh pihak lain. Aku akan PINC hahaha. Tidak. Akan meledak. Benar-benar akan meledak. Mata ngeri itu menjadi kosong saat dia berkeringat dingin. Dia ingin menggunakan tangannya untuk menopang selangkangannya. Namun, saat dia melepaskan kedua tangannya, dia diliputi oleh rasa sakit yang tak terkatakan. Sialan. Jika aku tahu bahwa langkah ini akan berhasil lebih awal, aku bahkan akan mengembalikan donger abadi kepadamu. Ya ampun, kamu benar-benar telah membuat Yang Mulia khawatir tanpa perlu untuk waktu yang lama sekarang. Lin Fan menghela nafas dengan putus asa. Tapi memang benar dia tidak bisa melakukan lindung nilai atas semua taruhannya pada satu gerakan ini. Lagi pula, jika itu tidak berguna, maka seluruh persenjataannya mungkin tidak akan berhasil juga. Manusia, aku akan membunuhmu. Tidak. Kemarahan yang kuno membara melonjak di langit. Namun, seluruh tubuhnya langsung gemetar, dan kedua tangannya bergetar tak terkendali. Apakah kamu kirim? Lin Fan meningkatkan kekuatan cengkeramannya. Ya, saya bersama. Ya, yang kuno benar-benar berkeringat dingin. Dia adalah yang kuno yang tidak dapat binasa, yang telah memerintah sepanjang zaman kuno. Sejak kapan dia ditaklukkan oleh orang lain? Jika ini hanya rasa sakitnya, dia bisa saja memotong bagian itu tanpa ampun tanpa pertanyaan. Namun, hal itu tidak terjadi saat ini. Rasa sakit ini melonjak langsung ke dalam hatinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menekan rasa sakit dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, tidak ada yang berhasil. Tindakan macam apa ini? Kok sakit sekali? Aku akan PINC hahaha. Bam! Meledak. MELEDAKGGGG. Tubuh si kuno sedang mengejang hebat saat ini. Seolah-olah dia sedang mengalami semacam serangan seluruh tubuh. ARGH. Teriakan tragis itu sangat agung, terdengar di seluruh langit. Huff. Yang kuno. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah akhirnya? Oh, kita baru saja mulai dari sini. Mata Lin Fan berbinar. Dia belum pernah merasa begitu tidak terkendali. Jika dia melepaskan kesempatan ini sekarang, dia mungkin tidak akan pernah bisa menghadapi lawan seperti itu lagi. Harimau hitam mencuri hati. Pergi. Lin Fan mencengkeram kedua tangannya saat matanya bersinar dengan dominasi. Bam! Lin Fan menyerang dada yang kuno. Serangan besar-besaran ini mengirimkan sejumlah energi baru ke seluruh tubuh yang kuno sekali lagi. ARGH. Yang kuno tidak bisa berhenti berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dadaku memperluas. Itu berkembang pesat. Ding. Harimau hitam mencuri poin pengalaman hati plus. Lin Fan sedang bersemangat sekarang. Kedua lengannya seperti senjata Gatling, saat dia menembak dengan kecepatan beberapa ratus kali per detik. Saat ini, Lin Fan sudah lupa segalanya. Dia bahkan lupa betapa besarnya peti yang kuno itu. Lagi pula, satu-satunya pemikiran yang ada di benaknya saat ini adalah, buat mereka meledak karena terlalu besar. Hentikan. Yang kuno berteriak dengan gila-gilaan. Namun, tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dengan rasa sakit yang menjalar dari kedua ujung tubuhnya,
Yang Kuno yang tersiksa bahkan hampir tidak bisa mengangkat kepalanya saat ini. Bagaimana rasanya merasakan sakit untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya? Yang Kuno tidak pernah mengetahui adanya rasa sakit. Bahkan ketika dia terpotong-potong, dia tidak pernah sekalipun merasakan sensasi sakit yang menyengat. Tapi tak disangka bahkan gerakan sederhana seperti ini bisa menyebabkan dia berada dalam kondisi tersiksa. Aku akan memukul. Setiap kekuatan terakhir dari Lin Fan meledak saat ini. Memutar langit dan bumi dan macan hitam mencuri hati adalah gerakan yang benar-benar disadap sejak awal. Dan satu-satunya orang yang mampu menahan kedua serangan sekaligus tidak lain adalah Yang Kuno. Jika seseorang bertanya sensasi macam apa ini, bahkan Lin Fan pun akan kesulitan memberikan jawabannya. Lagi pula, Yang Kuno seharusnya menjadi satu-satunya kandidat yang bisa menggambarkan dengan tepat siksaan berat saat ini. Masa di kejauhan, yang sedang bertahan melawan binatang buas, telah lama menghentikan semua yang mereka lakukan, dan menatap pertarungan Lin Fan dengan mulut ternganga. Binatang buas itu, yang tidak takut mati, juga berhenti pada saat itu. Pada saat itu, langit dan bumi benar-benar sunyi. Sialan kudus. Yao Wuxi benar-benar tercengang dengan pemandangan di hadapannya. Zhong Hentian telah lama mengetahui bahwa keterampilan Master Junior Lin-nya kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka hal-hal akan menjadi seperti itu. Tak disangka Yang Kuno yang mengesankan dari sebelumnya sebenarnya sedang menggelembung seperti bola raksasa. Jika seseorang harus menggunakan sebuah kata untuk mendeskripsikan seberapa besarnya, itu akan menjadi, besar, sangat besar, sangat besar. Oh, Yang Kuno, kamu benar-benar tidak boleh iri padaku atas semua ini. Lagi pula, kamu sendiri yang meminta semuanya. Jika kamu tidak mencoba menumbuhkan kembali donger itu, kamu tidak akan memberiku kesempatan ini. Oleh karena itu, ini semua salahmu, tahu. Niat bertarung Lin Fan tidak ada bandingannya saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mengalahkan Yang Kuno sama sekali. Yang Kuno ingin angkat bicara, tetapi dia sepenuhnya diliputi oleh rasa sakit yang menggelikan ini. Dia sangat tertekan sehingga dia bahkan tidak bisa menjalani hukuman penuh. Lin Fan menyeka butiran keringat di dahinya. Melihat peti raksasa dari Yang Kuno ini, dia juga tidak bisa berkata-kata. Yang Kuno bukanlah Yang Kuno tanpa alasan. Manusia lain manapun pasti sudah lama meledak karena ini. Tak kusangka Yang Kuno bisa menggelembung sedemikian rupa tanpa pecah. Itu sungguh menakjubkan dalam arti tersendiri. Yang Kuno, terima seranganku. Namun bahkan setelah semua ini, combo Lin Fan belum selesai. Tendangan penghancur asal yang benar. Bam! Tendangan yang menggemparkan ini menuju ke area selangkangan Yang Kuno. Hahaha. Tangisan Sang Kuno sangat menyedihkan dan mengerikan. Seluruh dunia ikut berguncang. Lin Fan, sebaliknya, diliputi kebahagiaan. Kemenangan ada di hadapannya. Peluangnya ada di sini. Yang Kuno, ambillah ledakan terakhir milikmu sesungguhnya. Watak Lin Fan langsung berubah pada saat itu. Mode pelatih, diaktifkan. Bab 439, lepaskan, alam semesta kecilku. Apa yang sebenarnya coba dilakukan oleh penggemar kecil? Melihat pemandangan di langit yang jauh, Penatua Senior Wuya dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi yang menyebabkan semua gangguan di sana. Zhong Hentian menggelengkan kepalanya. Grandmaster Yan menggelengkan kepalanya. Di antara kelompok orang ini, hanya ada dua orang yang dapat memahami situasinya. Mi Kyongki dan Flame Overlord adalah satu-satunya orang di sini yang pernah dilatih oleh Lin Fan sebelumnya. Dulu ketika mereka dilatih, mereka merasa itu adalah bentuk penghinaan. Namun, sejak pelatihan mereka selesai, mereka telah menemukan rahasia mendalam yang merindukan sensasi luar biasa itu. Keduanya saling melirik satu sama lain dengan tatapan kenangan di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan rasa cemburu dan iri hati yang meluap-luap atas kenyataan bahwa Yang Kuno dapat menikmati pelatihan ini sekarang. Seberapa menyenangkan sensasinya saat itu. Betapa indahnya. Itu adalah perasaan yang membuat seseorang mabuk. Sejak mereka dilatih, mereka selalu berharap bisa merasakan sensasi yang sama sekali lagi. Namun, mereka tidak pernah mendapat kesempatan lagi. Yang Kuno,
Yang Mulia akan melatihmu hari ini. Sudah waktunya bagimu untuk memahami bahwa tempat ini bukanlah tempat di mana kamu dapat bertindak begitu berani. Lin Fan sendiri telah memasuki mode kurang ajar. Saat ini, Yang Kuno seperti ikan di talenan, siap diiris menjadi sashimi. Jika Yang Kuno dapat bertahan melalui ini, Lin Fan mungkin sebaiknya menghapus sistemnya dan menyerah. Dia bahkan bisa menjulurkan lehernya agar Yang Kuno bisa dipotong atau dimainkan sesuai keinginannya. Namun, dengan jatuhnya Yang Kuno saat ini tanpa ada ruang untuk perlawanan setelah menerima 3 jurus terhebat Lin Fan, ini adalah skenario terbaik yang bisa diharapkan oleh Lin Fan. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka sebaiknya tunduk dengan patuh di bawah 3 gerakan besar. Lin Fan awalnya memiliki niat untuk mencium Yang Kuno. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika sesuatu itu bukan miliknya, pada akhirnya itu tetap bukan miliknya. Lengan abadi, misalnya, telah dilebur sepenuhnya, namun Yang Kuno masih bisa merebutnya jika kembali dari Lin Fan. Bagaimana jika suatu hari Mumi Sang Purba muncul dan berkata, Yang Purba lahir dariku dan akan selalu menjadi milikku. Jika hal seperti itu terjadi, maka Lin Fan akan sangat terguncang. Tapi, jika pelatihannya berhasil dan dia bisa mempertahankan Yang Kuno di bawah sayapnya, maka segalanya akan menjadi sangat mudah mulai saat ini. Yang Kuno masih melolong dengan keras. Setiap kali matanya menatap Lin Fan, matanya dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim, seolah-olah dia tidak ingin mencabik-cabik orang ini. Tapi seketika itu juga, ekspresi itu menghilang. Di tempat mereka ada kekosongan dan kebingungan, seolah-olah dia telah kehilangan harapan terakhir terhadap dunia ini. Rasa melankolis mulai memancar dari tubuh Sang Purba, dan meliputi langit dan bumi. Saat itu, mata Lin Fan berbinar. Teknik pelatihan pamungkas terakhir memiliki persyaratan yang cukup tinggi. Fokus seseorang harus berada pada puncaknya agar dapat mengeluarkan teknik pamungkas terakhir itu dengan potensi maksimalnya. Dengan cambuk panjang di tangannya, aura yang menggambarkan keunggulan Lin Fan di dunia ini keluar dari tubuhnya. Yang Kuno, bersiaplah untuk menikmati momen terbaik dalam hidupmu di dunia ini. Satu cambuk dari Yang Mulia pasti akan memberimu kesenangan yang luar biasa. Bahkan, kamu mungkin mulai meragukan arti hidup itu sendiri. Namun, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati ini lagi. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia berpose. Menarik cambuk dengan kedua tangannya, dia mengayunkan lengannya. Satu cambuk untuk memerintah dunia. Saat itu, Lin Fan menari di udara. Tidak disangka dia akan langsung melepaskan jurus pamungkasnya. Bam! Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Cambuk panjang itu menutupi seluruh langit. Saat ini, sepertinya langit hanya dipenuhi cambuk menari itu. Melihat ini, semua orang di sisi lain medan perang tercengang. Mereka belum pernah melihat keterampilan seperti ini seumur hidup mereka. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu gerakan seperti apa yang akan digunakan Lin Fan untuk menghancurkan Yang Kuno ini. Brengsek, Yang Kuno melolong. Namun pada saat itu, cambuk telah mendarat di tubuhnya. Seperti arus listrik yang mengalir keluar, arus itu mengalir melalui tubuh Yang Kuno. Ahahaha. Yang Kuno mengerang. Suara ini saja membuat Lin Fan mengangkat bahu dengan ngeri sejenak. Tidak disangka Yang Kuno akan mengeluarkan suara tidak senonoh. PSCHH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 HCambuk penari itu pecah saat mendarat di tubuh Yang Kuno berulang kali. Yang Kuno sedang dilatih oleh cambuk nakal Lin Fan. Pada saat yang sama, hati Yang Kuno sedang bergumul dengan kekacauan dan perlawanan yang sangat besar. Melingkar di udara, cambuk itu berputar berulang kali sebelum melingkari dirinya di dada raksasa Yang Kuno itu dengan erat. Rahang Lin Fan hampir terlepas. Sejak kapan gerakan ini ada? Tapi, Lin Fan tidak dalam keadaan memikirkan hal ini lagi. Selama dia bisa melatih Yang Kuno sepenuhnya, itu semua sepadan. Kurang ajar. Meskipun Yang Kuno menjadi tidak berdaya karena rasa sakit yang menggelikan itu, dia sangat gusar dengan cara manusia ini mempermalukannya. Kamu masih ingin membalasnya. Sepertinya kamu kurang dididik. Saatnya untuk meningkatkannya. Melihat bagaimana Yang Kuno masih berani bersikap kurang ajar, Lin Fan akan berusaha sekuat tenaga.
Lagi pula, semua yang dilakukan Yang Mulia adalah demi benua Dongling. Lin Fan tahu bahwa Grandmaster dan yang lainnya pasti akan memahami maksudnya. Lin Fan berbalik dan menghadapi masa di ujung lain medan perang. Namun, yang dia lihat hanyalah semua orang menutup mata mereka dengan satu tangan. Seolah-olah acara yang mereka tonton terlalu membutakan mata polos mereka. Namun, rasa penasaran masih menguasai mereka, saat mereka mengintip dari celah jari mereka. Hais, Lin Fan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin mereka tidak memahaminya sama sekali? Meskipun Lin Fan mau tidak mau mengakui bahwa ini sedikit membuat ngeri, itu semua demi keadilan. Lin Fan kemudian menyesuaikan kerangka mentalnya sekali lagi saat dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pelatihan. Saat dia melanjutkan sesi pelatihan, dia juga menemukan cara dan metode baru untuk melaksanakan pelatihan. Dao pelatihannya bervariasi dan lancar. Dipenuhi dengan segala macam gerakan sulit, setiap posisi tersebut dilepaskan secara maksimal dengan kemampuan pelatih Lin Fan. Faktanya, Lin Fan bahkan dapat membawa pengetahuan pelatihan dari kehidupan sebelumnya dan menerapkannya di sini dan saat ini. Sepertinya efeknya memang tidak terlalu buruk. Lagi pula, Yang Kuno melolong berulang kali. Meskipun dia tampak marah dan gusar dengan semua ini, Lin Fan tahu bahwa Yang Kuno pasti masih merasa sangat senang dengan hal ini di dalam hatinya. Hanya saja dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Yang Kuno, kamu harus menghadapi dirimu sendiri. Perlahan-lahan nikmati perasaan ini di dalam hatimu. Jangan melawan. Semakin kamu melawan, semakin kamu merasa malu karena tidak perlu. Lin Fan menjawab dengan tenang. Kentut ibumu. Yang Kuno terus berteriak. Namun, dia tidak memiliki sedikitpun perlawanan yang tersisa. Di tangan manusia yang menjijikkan ini, dia hanyalah boneka yang harus disiksa, dihina, dan dicambuk. Astaga, Yang Kuno, tidak apa-apa. Kamu tidak harus percaya pada kata-kata Yang Mulia. Yang Mulia akan membuatmu melihat cahaya. Dan aku cambuk. Dan aku mengikat. Dan aku leash. Dan aku memutar dan menghidupkan. Dan aku mencari rootmu. Dan akhirnya, saya akan menunjukkan jalannya. Sepanjang jalan bawah. Lin Fan memberikan segalanya secara mutlak. Ketegangan pada tubuhnya juga sangat besar saat dia menggunakan skill trainer. Faktanya, hal itu terus-menerus menghabiskan energi sejatinya dari dalam. Namun, untuk menjinakkan Yang Kuno ini, Lin Fan hanya bisa menggunakan keterampilan terkuatnya. Tidak peduli apa, dia harus menerobos pertahanan Yang Kuno ini. Saat itu juga, langit berubah. Tidak ada apapun selain suara cambuk di udara. Tentu saja, bersamaan dengan ratapan tragis dari Yang Kuno itu. Mata Lin Fan juga benar-benar merinding saat ini. Namun, demi keadilan, demi segalanya, tidak peduli betapa ngerinya hal ini, dia harus melanjutkan. Melihat bagaimana ekspresi Yang Kuno secara bertahap berubah, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Sekaranglah waktunya, satu cambuk untuk MEMUASAI dunia. Yang Kuno, hadapi dirimu sendiri. Inilah dirimu yang sebenarnya. Lin Fan memandang Yang Kuno, yang sedang dicambuk ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Aku. Nafas sang purba menjadi tergesa-gesa. Dia ingin meludahi manusia ini. Namun, keinginan dalam hatinya semakin kuat. Itu memohon padanya. Tidak, jangan berhenti. Tolong lanjutkan mencambukku. Bab 440, Kaisar Surgawi Yuan. Cambuk terakhir. Dada Lin Fan terengah-engah. Ini adalah lawan terberat yang harus dia latih sejauh ini. Tapi, betapapun sulitnya, Lin Fan harus memastikan bahwa Yang Kuno ini akan tunduk sepenuhnya di bawah cambuk cintanya. Memutar langit dan bumi, harimau hitam mencuri hati, tendangan penghancur asal sejati, dan pelatih, adalah 4 keterampilan yang benar-benar hebat dan licik yang dimiliki Lin Fan saat ini menurut pendapatnya. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi tanpa batas dengan haknya masing-masing. Tapi, jika seseorang benar-benar harus membuat pilihan untuk memilih yang paling sakit dari semuanya, tentu saja itu adalah pelatih. PSCHHHHHHHH. Merobek kehampaan, retakan cambuk terdengar di seluruh langit. Ekor cambuk itu berkilau dengan cahaya terang, mendarat di tubuh Yang Kuno, seolah-olah hendak merobek surga. Tubuh Yang Kuno menggigil tak terkendali, saat suara yang menggemparkan surga terdengar di seluruh dunia.
Sepertinya itu akhirnya selesai. Melihat keadaan yang kuno saat ini, Lin Fan akhirnya menghela nafas lega. Yang kuno hanya perlu berterima kasih pada dirinya sendiri atas semua ini. Lagi pula, jika dia tidak bertindak gegabah, Lin Fan tidak akan mendapat kesempatan untuk kembali. Bahkan jika dia mampu bertahan di bawah pukulan dahsyat dari Yang Kuno dan terus meningkatkan kondisi tubuh fisiknya, hanya ada satu hasil yang tersisa, keduanya tidak mampu menjatuhkan yang lain. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Itu adalah pemberontakan rakyat jelata saat ini. Sungguh perasaan yang elegan dan menyenangkan. Dari pertempuran ini, Lin Fan juga mendapat pencerahan tentang makna hidup yang mendalam, seseorang tidak boleh memaksakan diri secara sembarangan. Dan tentu saja, Yang Kuno ini tidak lain adalah raja yang ceroboh saat ini. Saat cambuk terakhir mendarat di tubuh Yang Kuno, Lin Fan menghela nafas lega. Semuanya sudah berakhir. Tidak, jangan berhenti, tolong.